Nah, iya, aduh, kena mata gua. Ngeluarin lagi guys deh. Halo teman-teman kicau mania, selamat datang di channelku ya. Oke, kali ini saya ingin kasih cara tradisional buat gurah burung teman-teman ya. Buat gurah burung agar suara burungnya menjadi kristal teman-teman. Oke, lanjut saja ya, jangan di skip dulu. Kalau burung kalian pengen bagus, langsung aja tonton sampai selesai teman-teman. Jadi intinya daripada kita beli obat gurah burung itu kan mahal banget tuh. Mending kita cari aja di sekitaran rumah kita. Oke guys, lanjut aja ya. Di video kali ini saya ingin berbagi satu cara perawatan burung yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Tapi sudah cukup lama dipakai oleh para penghobi burung di kampung-kampung ya, termasuk saya teman-teman. Cara ini cukup sederhana, bahannya alami, dan yang paling menarik, tanaman ini sebenarnya sering ada di sekitaran kita. Kita juga sering melihatnya. Bahkan mungkin tumbuh di dekat rumah kita tanpa kita sadari. Banyak orang yang memelihara burung kicau pernah mengalami masalah yang sama ya, sama kayak burungku juga ya. Kadang burungku serak gitu ya, tiba-tiba suaranya hilang, nggak ada. Jadi burung yang biasanya rajin bunyi tiba-tiba suaranya berubah, kadang terdengar serak, kadang seperti tertahan di tenggorokan. Bahkan ada juga yang seperti banyak lendir sehingga suaranya tidak keluar dengan jelas, teman-teman ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya burung jadi kurang gacor, suaranya tidak maksimal seperti biasanya. Nah, salah satu cara tradisional yang sering aku gunakan ya, atau mungkin oleh para penghobi burung untuk membantu mengatasi kondisi seperti ini adalah dengan teknik gurah burung, teman-teman ya. Tujuannya dari gurah ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu membantu membersihkan saluran pernapasan burung dari lendir yang menumpuk di bagian tenggorokan atau saluran pernapasannya, teman-teman. Jadi kalau lendir ini bisa keluar, biasanya burung akan terasa lebih lega dan suaranya bisa kembali lebih jernih dan mengkristal, teman-teman ya. Tapi tentu saja ya, kita harus melakukan perawatan seperti ini dengan hati-hati. Karena burung adalah hewan yang cukup sensitif, cara yang terlalu keras justru bisa membuat burung menjadi stres. Karena itulah, banyak penghobi burung yang lebih memilih menggunakan bahan alami yang sudah digunakan secara tradisional sejak lama. Menariknya lagi, bahan alami ini sebenarnya sangat mudah banget ditemukan, bahkan sering dianggap tanaman biasa saja. Ternyata banyak manfaatnya teman-teman ya. Bukan untuk burung, juga untuk manusia juga bisa ya. Padahal tanaman ini sudah dikenal oleh sebagian orang ya, salah satu bahan alami yang bisa membantu proses gurah burung. Cara penggunanya juga cukup sederhana. Biasanya yang diambil itu adalah bagian daun yang masih segar. Ya kan ada getahnya tuh teman-teman ya. Daun tersebut terlebih dahulu dibersihkan. Ya terus kita potek aja, terus kita ambil getahnya aja, kita apa kita tuh kasih teteskan ke jangkrik ya, getahnya itu kita kasih ke jangkrik, lalu kita kasih ke burung gitu teman-teman ya. Cairan inilah yang bisa digunakan dalam proses gurah burung tuh teman-teman. Namun jumlahnya tidak perlu banyak ya, cukup secukupnya aja gitu. Karena ukuran tubuh burung juga kan kecil. Biasanya para penghobi burung hanya menggunakan 3 tetes juga cukup teman-teman ya. Biasanya sesudah jangkriknya dimakan, durasi 1 menit itu burung udah mengeluarkan cairan seperti muntah gitu. Gitu teman-teman. Cara pemberiannya juga harus hati-hati ya.
pokoknya pakai jangkrik aja deh ya biar aman gitu. Setelah proses dilakukan, biasanya burung mengeluarkan lendir yang banyak, teman-teman. Jadi lendir yang ada di tenggorokannya itu keluar. Hal ini biasanya sebenarnya adalah reaksi yang normal dalam proses gurah. Karena tujuan dari gurah memang untuk membantu mengeluarkan lendir yang sebelumnya menumpuk di saluran pernapasan burung. Biasanya setelah lendir tersebut keluar, burung akan terlihat lebih lega. Nafasnya terasa lebih ringan dan dalam beberapa waktu suaranya juga bisa kembali jernih dan mengkristal. Oke teman-teman, jangan takut ya, perlu diketahui juga setelah jangkrik ditelan itu burung akan sedikit bengong sebentar ya. Burung itu akan bengong. Nah, setelah setelah 1 menitan, lalu burung itu akan mengeluarkan lendirnya, teman-teman. Jadi jangan takut kenapa-napa ya, ini aman banget. Namun perlu diketahui teman-teman ya, metode ini jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering dilakukan, biasanya para penghobi burung hanya melakukan ketika memang burung terlihat mengalami masalah pada suara atau tenggorokannya. Tapi tidak apa-apa sih ya. Sebulan itu 2 kali nggak apa-apa teman-teman, karena aku juga melakukannya ya sebulan 2 kali bahkan 3 kali gitu. Jadi untuk menghilangkan lendir aja di tenggorokannya itu. Setelah proses sudah selesai, sebaiknya burung juga diberikan waktu untuk beristirahat, jangan langsung dipancing untuk berkicau keras. Biarkan burung tenang dulu, minum air dan kembali menyesuaikan kondisi tubuhnya, karena pada dasarnya perawatan burung bukan hanya tentang membuat burung rajin bunyi, tapi juga menjaga kesehatan supaya tetap prima. Nah, sekarang mungkin teman-teman penasaran ya, sebenarnya tanaman apa sih yang aku gunakan dalam metode gurah alami ini? Tanaman ini memiliki ciri khas yang cukup mudah dikenali. Ketika daunnya dipatahkan atau diremas, biasanya akan keluar sedikit getah dari bagian daunnya ataupun batangnya juga sih ya. Tanaman ini yang sering dimanfaatkan oleh sebagian penghobi burung untuk membantu proses gurah secara alami, dan nama tanaman tersebut adalah daun pohon tikolot ya, ataupun di kampungku namanya daun korejat teman-teman ya. Itu biasanya cukup menggunakan daunnya saja masih segar ya. Lalu diambil sedikit cairannya untuk membantu proses gurah burung. Namun sekali lagi, gunakan dengan bijak dan jangan terlalu berlebihan. Karena tujuan kita merawat burung adalah membuat burung lebih sehat dan lebih nyaman. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman kicau mania ya, yang hobi merawat burung. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman, sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe channelku ini. Semoga bermanfaat ilmu ini untuk kalian teman-teman ya. Dan aku juga bakal kasih cara perawatan burung untuk lomba dan rawatan harian supaya burung gacor ya. Aku punya banyak rahasia vitamin-vitamin yang mahal tapi bisa dibuat murah gitu ya. Pokoknya jangan lupa subscribe teman-teman ya. Subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. See you. Nih guys, daun gurah. Daun gurah buat burung. Ya. Tuh lihat tuh. Udah ngebuang-buang terus dari tadi.